Welcome to my channel, DNA.12 Education. Oke, pada kali ini kita akan bahas kembali tentang hukum Newton, memahami hukum Newton dengan baik. Ya, kita lihat sistem seperti ada pada layar masing-masing. Perhatikan gambar di samping. Jika koefisien gesek kinetik antara balok A dan meja 0,1 dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Oke. Gaya yang harus diberikan pada A agar sistem bergerak ke kiri dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Oke. Ini soalnya sebenarnya sangat mudah. Oke. Nah, sebelumnya saya ulang sekali lagi. Dalam hukum Newton, langkah pertama yang kita lakukan adalah analisis gambar. Ya, saya ulangi. Yang kita lakukan pertama kali adalah analisis gambar. Analisisnya apa saja? Oke. Analisis yang dimaksud adalah analisis menggambar hukum Newton terhadap 5 gaya pada prinsip Newton. Ya, analisis 5 gaya. Ya, apa saja gaya yang akan kita gambar pada Newton? Yang pertama ada W, gaya berat. Lalu diikuti gaya normal. Lalu diikuti gaya tegangan tali, lalu diikuti oleh gaya gesek atau friction, dan yang terakhir adalah force, ya, gaya dorong atau gaya tarik. Nah, satu hal yang harus saya kasih tahu bahwa W, gaya berat, yang ini adalah gaya yang wajib ada. Ya, W itu wajib ada. Ya, wajib ada pada semua sistem. Kenapa? Karena setiap benda punya berat. Sedangkan normal, tension, friction, force ini bersyarat. Nah, apa syarat dari normal, gaya normal? Syaratnya adalah ada sentuhan. Ya, ada sentuhan pada apa? Pada lintasannya. Ada sentuhan. Maka ada gaya normal. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Yang kedua adalah gaya tegangan tali atau tension of rope. Ini syaratnya apa? Ada talinya. Kalau nggak ada tali, ya nggak ada T. Ya. Nah, arah T selalu ke pusat katrol. Ke pusat katrol. Ya. Cara menggambar tension of rope adalah harus ke pusat katrol. Nah, ini ingat-ingat. Yang ketiga yang bersyarat adalah friction. Ya, friction ini syaratnya ada gesekan atau lintasannya kasar. Kalau dia licin berarti tidak ada friction. Nah, pada friction ini ada dua, ada FK, ya, dan ada FS. Ya, pada video sebelumnya saya sudah bahas nih. FK pada benda bergerak, ya, dia pada benda bergerak, ya. Sedangkan Fs pada benda diam atau hampir bergerak, ya. Nah, dan yang keempat ini adalah gaya force, ya. Ini adalah gaya dorong atau gaya tarik. Jika ini ada, jika memang ada disediakan dalam bentuk F besar. Nah, inilah yang disebut dengan analisis gaya pada hukum Newton. Nah, kelima analisis ini wajib dikuasai dengan baik. Karena kita nggak bisa mengerjakan hukum Newton kalau tidak melakukan analisis gaya. Nah, untuk memastikan mengerti tentang topik ini, kita lihat dulu yuk sama-sama. Yang pertama kita lihat analisis gaya. Yang pertama adalah gaya berat. Setiap benda punya gaya berat. Nah, A dan B sama-sama punya berat. Dan gaya berat arahnya selalu ke pusat bumi. Ya, gaya gravitasi. Kita katakan ini sebagai weight A atau gaya berat A.
dan ini adalah WB atau weight B, gaya berat B. Ya, itu analisis yang pertama. Yang kedua adalah sentuhan. Saya ulangi, gaya sentuhan terjadi karena ada gaya normal ada karena ada sentuhan. Yang sentuhan di sini siapa? Yang bersentuhan dengan lintasan A. Ya, berarti A saja yang mempunyai gaya normal. Ya, kita tuliskan gaya normal A sebab sistemnya ada di A. Oke, normal A. Sedangkan B tidak punya gaya normal karena B itu mengawang-awang di udara. Ya, digantung dengan tali. Jadi dia tidak bersentuhan dengan lintasan. Sudah normalnya, lalu tali. Gaya T. Ada tali ke pusat katrol. Ternyata di sistem ini ada tali. Ada. Ingat, arahnya selalu ke pusat katrol. Nah, ini udah ada nih gambarnya. Ya, ini udah ada gambarnya. Ya udah kita tinggal lengkapin aja. Berarti ini sebagai apa? TB. Karena apa? Benda B ke pusat katrol. Dan ini TA, benda A ke pusat katrol. Ya, arahnya begitu, selalu ke pusat katrol. Lalu ada friction. Nah, ternyata di soal sudah ada friction ini, FK. Bergerak ya. Nah, friction itu gaya gesek selalu berlawanan dengan gerakan benda. Oke. Nah, karena di sini dia udah kasih tahu friction ke kanan, berarti gerakan bendanya ke kanan, ke kiri, ya. Ya. Ini sebagai kita tulis A, kita tuliskan positif. Artinya ke kiri dia positif. Ingat, kalau tidak ada gimana? Harus lakukan analisis gaya ya. Lihat video saya pada video keempat dan kelima. Nah, ini di sini sudah ada. Kenapa harus kita tentukan arah gerakan? Karena itu menentukan nanti arah positif hukum Newton 2. Oke. Nah, sekarang sudah kita lakukan analisis, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah menentukan arah gerakan benda. Nah, ini dia. Selanjutnya, ini kan step 1. Step 1. Ya. Step 1 ini. Nah, itu dia ya, step 1. Nah, kalau ini sebagai step 1, berarti ada step 2. Ya. Apa step 2-nya? Step 2-nya adalah menentukan gerakan benda. Kemanakah arah gerakan benda? Nah, di situ tadi sudah kasih tahu. Sudah diketahui bahwa arah gerakan benda ke kiri. Ya. Step 2-nya adalah menentukan arah gerakan benda. Ya. Nah, arah gerakannya adalah ke kiri. Ya, dia udah kasih tahu gerakan ke kiri. Ya. Ingat, tahunya ini karena berlawanan dengan gaya gesek. Kalau tidak ada gaya gesek berarti kita analisis gerakan. Tapi ini gambarnya sudah diketahui. Oke, sudah jelas. Lalu selanjutnya step 3 adalah menentukan lintasannya. Step 3, kita masuk step 3. Step 3 adalah lintasan kemana? Ya. Lintasan sebagai apa? Sebagai sumbu X. Nah, sumbu X itu sama dengan gerakan benda. Nah, ini yang penting. Nah, gerakan bendanya ini ternyata ke kiri. Berarti gerakannya seperti ini. Oke. Lalu sambung ke kiri. Lanjutkan ke kiri. Inilah dia sumbu X-nya. Jelas ya? Jadi pada fisika sumbu X itu nggak selalu mendatar. Dalam fisika sumbu X itu sama dengan gerakan benda. Ya, bisa aja sumbu X miring kayak gitu ya. Jadi sekali lagi lintasan sumbu X adalah gerakan bendanya ya. Gerakan bendanya. Oke. Nah, karena ini bergerak, berarti kita melakukan hukum Newton 2. Ya, ingat ini hukum Newton 2. Karena apa? Karena bergerak. Kalau diam berarti hukum Newton 1. Apa hukum Newton 2? Hukum Newton 2 adalah sigma Fx sama dengan M dikali A
dan sigma FY sama dengan 0. Ini dia. Oke, hukum Newton 2. Sigma Fx M kali A dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, saya selalu kasih tahu mana yang didahulukan, Fx atau Fy? Kita dahulukan Fy. Biasakan mengerjakan Fy dulu. Supaya apa? Supaya kerjanya nggak bolak-balik. Yuk kita proses. Sigma Fy sama dengan 0. Manakah Y-nya? Lihat. Karena garis yang warna hijau sudah menjadi sumbu X, otomatis Y-nya adalah ini. Ulangi ya. Saya ulangi. Karena yang garis hijau muda ini sudah menjadi sumbu X atau lintasan, otomatis di luarnya adalah gaya-gaya pada sumbu Y. Oh, iya. Itu. Nah, kalau begitu bilangnya gimana? NA ya dikurang WA sama dengan 0. Perhatikan, jangan sampai salah. Banyak sekali mengatakan TB ini sumbu Y dan WB sumbu Y. Salah total. Karena TB dan WB sudah berada pada lintasan. Ya. Nah, jelas ya? Setiap gaya yang ada pada lintasan berarti gaya sumbu Fx. Oke. Nah, di luarnya berarti sumbu Y. Oke, jelas? Nah, sekarang kita lihat berarti NA sama dengan WA. Ya. Berarti WA-nya kita ketahui di sini berapakah massa A-nya? 300. Massa A-nya kan 30, berarti WA-nya berarti 300 Newton. Kita anggap G-nya 10. Jelas ya? Ya. Terus apa yang kita lakukan? FK. Setelah kita cari WA, kita cari FK. Apa itu FK? Ingat, kita tulis di sini aja deh. FK sama dengan mu K dikali normal. Ya. Sama mu K-nya berapa? Tercatat 0,1. Ya. 0,1 dikali normalnya tadi 300. Ya. Kita kali 300 sehingga kita peroleh 30 Newton. Inilah FK-nya atau friction kinetic force. Oke? Nah, sudah ketemu FK, baru kita masuk Fx. Sigma Fx ya sama dengan M dikali A. Jadi yang terakhirnya sigma Fx. Yang pertama sigma Fy, lalu FK, terakhir sigma Fx. Nah, sekarang kita fokus ke sumbu X. Berarti gaya-gaya yang berada pada garis warna hijau muda. Oke? Karena itu lintasannya. Ingat, A ke kiri. Dianggap berarti A positif ke kiri. Berarti yang ke kiri semua positif. Dimulai yang pertama adalah force. Ke kiri. Betul? Kita tuliskan force. Lalu, yang ke kiri mana lagi? Oh, kita lihat benda A dulu. Ke kiri force. Lalu dilawan TA dan FK. Betul ya? Dikurang tension A. Betul? Dikurang FK. Oke. Lalu, ketemu lagi TB. Tambah TB. Karena searah dengan lintasan. Ya, bersearah. TB searah dengan A positif. Dilawan WB. WB. Ya. Sama dengan M dikali A. Nah, perhatikan dalam sistem Newton, TA dan TB itu sama. Kenapa? Karena setali. TA dan TB bisa dicoret. Ya. Sehingga kita mempunyai F dikurang FK dikurang WB sama dengan M dikali A. Force-nya yang dicari, FK-nya ketemunya 30, kita udah hitung, ya, yang ini, ya. Lalu dikurang WB, B-nya 20, berarti WB-nya 200. Masanya, masa siapakah di sini? Masa total. Ya, ini saya perbaikin, masa total. Ya.
Massa total. Massa total ya dikali A. Massa totalnya berapa? 30 dan 20. 50. A-nya berapa percepatan? 2. Oke. Berarti kita kali 2. Betul? Berarti kita dapat force-nya sama dengan 330 Newton. Selesai. Jadi ingat, cara menyelesaikan hukum Newton. Ya, step 1, analisis 5 gaya. Step 2, arah gerakannya. Perhatikan kemana. Lalu ketiga, gambarkan lintasan sumbu X. Seperti itu. Gitu. Di semua lateral kayak gitu, F-nya selalu 0 ya? Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Ini dia, soal yang kedua. Ya, ada 2 benda dalam satu sistem. Massa A-nya 3 kg, massa B-nya 5 kg, ditarik dengan F 80 Newton. Yang ditanya apa? Tentukan percepatan benda. Yang kedua, tentukan tegangan tali. Ini soalnya sangat mudah. Yuk kita proses. Langsung saja analisis gaya ya. Analisis gaya. 5 analisis gaya. Ya, saya ulangi. Analisis gaya yang pertama adalah W. Lalu diikuti oleh normal. Diikuti tension growth, friction, dan yang terakhir force. Ya, ini dia. Kita analisis. Yang pertama adalah gaya berat. Selalu ke bawah. Ini dia. Berarti dua-duanya punya gaya. Mantap. Betul ya. Kita kasih nama. Yang ini disebut sebagai WA. Oke, yang ini sebagai WB. Mantap. Oke, lalu yang kedua, normal. Ya, kita cek punya gaya normal nggak? Punya, karena bersentuhan dengan lintasan. Ada sentuhan. Zret, normal A. Yang ini zret, normal B. Ya, kita kasih nama normal A dan ini normal B. Sip. Lalu yang ketiga, tension. Oh, ternyata ada talinya. Berarti ada tali. Berarti ada tension of rope. Kita lihat. Ini TA. Dan yang satu lagi berlawanan. Ini TB. Gitu ya. Wah, maaf. Ganti warna. Oke, ganti warna dong. Ini TA. Yang ini TB ya. Selalu berlawanan. Kita kasih nama. Ini disebut sebagai TA, ya. Yang ini sebagai TB. Ya. Selanjutnya apa? Friction. Wow, tidak ada keterangan. Berarti frictionnya tidak ada, dianggap licin. Ya, itu perjanjiannya. Yang terakhir force. Ternyata ada force-nya. Sudah tercatat di sini force 80 Newton. Set, selesai. Langkah selanjutnya apa? Step 2, arah gerakan benda. Kemana arah gerakan benda? Kemungkinan ke kanan, udah pasti. Karena force-nya ke kanan dan dia juga licin. Ya, kita kasih di sini adalah percepatan. A-nya ke kanan positif. Mantap. Oke. Lalu yang ketiga, menggambarkan sumbunya. Sumbu X dan sumbu Y. Ya, sebagai indikator lintasan. Kita gambarkan sumbu X, sumbu Y. Seret. Ini dia. Oke, dan seret. Itu dia. Mantap. Oke. Berarti kita di sini ini namanya sumbu X dan ini disebut sumbu Y. Lah. Oke, selesai sudah sistem Newton 5 analisis gaya pada hukum Newton pada sistem ini. Yuk kita analisis selanjutnya apa dong? Selanjutnya kita cek percepatan yang ditanya. Kalau bicara percepatan berarti hukum Newton 2. Ya. Oke, berarti benda bergerak. Hukum Newton 2. Kita proses yuk. Hukum Newton 2. Oke, hukum Newton 2.
Yang pertama, sigma fx sama dengan M dikali A. Dan yang kedua, sigma fy sama dengan 0. Langkah yang pertama kita kerjakan adalah sigma fy sama dengan 0. Nah, karena di sini ada dua bendanya A dan B, berarti kita breakdown dulu. Ada sigma fy pada sistem A dan ada sigma fy pada sistem B. Gitu. Tapi sama-sama sama dengan 0, sama dengan 0. Ya, ingat-ingat. Yuk, sekarang kita proses yang A dulu. Sigma fy-nya berarti NA, oke, dikurang WA sama dengan 0. Berarti NA sama dengan WA. Nah, WA-nya 3 kilo berarti 3 kali 10 atau 30 Newton. Ketemu NA-nya. Lalu FYB yang ini, oke, proses. Berarti apa? NB ya dikurang WB sama dengan 0. Berarti NB sama dengan WB sama dengan masanya 5. 5 kali 10 berarti 50 Newton. Selesai untuk normal A dan normal B. Oke, selanjutnya apa? Friction. Tidak ada friction, berarti lewat. Kalau udah kelar semua, baru kita cari apa namanya? Sigma fx. Yuk kita proses sigma fx. Di sini kita proses ya, sigma fx ya. Yang ini sigma fx ya. Kita pindahkan ke sini aja. Fx, sigma fx sama dengan M total dikali A. Ya, sigma fx sama dengan M total kali A. Yuk kita proses. Karena A positifnya ke kanan, perhatikan di sini. Sigma F sama dengan M kali A. Berarti kita akan tulis kanan sebagai positif. Yuk sama-sama F besar. Perhatikan sumbu X-nya atau yang gaya-gaya mendatar ya. Karena lintasannya kebetulan mendatar. Dikurangi siapa? TB. Ya, TB. Tetapi ditambah TA. Mantap. Oke. Iya. Ada lagi yang lain? Sudah tidak ada. Tidak ada. Berarti sama dengan M totalnya M1 tambah M2. Berarti M1 ditambah M2 dikali akselerasi. Seperti biasa, karena dalam satu sistem kecoret. Oke, ini kecoret. Sehingga kita peroleh F-nya sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Masukin force-nya 80. Masa 1 3, masa 2 5 dikali A. Sehingga kita peroleh A-nya 10 meter per second kuadrat. Kelar untuk A. Oke, masalahnya kita bicara tegangan tali. Ini dia, bicara tegangan tali. Oke. Bicara tegangan tali, ya cara menentukan tegangan tali harus menggunakan sigma fx parsial. Ulangi, ya, saya ulangi di sini ya. Untuk menghitung tegangan tali, gunakan sigma fx parsial. Maksudnya apa parsial? Ingat, sigma fx di sini ada dua. Kalau kita lihat sistem A, ya, kalau kita lihat sistem A maksudnya benda A, maka sigma fx parsialnya untuk A sama dengan MA dikali A. Demikian juga kalau kita lihat B, ya, kita lihat sistem B, maka sigma fx parsial B sama dengan massa B dikali A. Itu dia. Nah, sekarang kita proses. Kalau kita lihat tinjauan A, yang ada itu hanya TA, betul ya? Ya. Hanya ada TA. Nah, oke, ingat ya. Berarti massa A-nya adalah ya massa A, betul, dikali A. Tinggal kita masukin.
massa A-nya 3, percepatan tadi berapa? Yang ini ya, yaitu 10. Berarti tension A 30 Newton. Oke, sekarang kita lihat parsial B. Perhatikan parsial B, ada di sini parsial B. Oke. Pada parsial B ya, gaya-gaya pada sumbu X dimulai dari force besar. Ingat ya, ini mengikuti A positif, lo ke kanan positifnya. Jadi si F duluan disebut. Dilawan oleh TB. Dilawan oleh TB. Ya, yang ini. Tuh, lihat TB-nya. Masih nempel di benda B. Oke. Sama dengan massa B-nya, nggak tahu. Ntar dulu, lalu dikali A. Kita masukin. Force-nya 80 dikurang TB, ya. Sama dengan massa B-nya 5, oke, sedangkan A-nya 10. Berarti kita dapat TB sama dengan 30 Newton. Jelas sampai sini? Jadi kalau TA-nya 30 Newton, TB juga ketemu 30 Newton. Ya, jadi ingat cara menghitung tegangan tali menggunakan apa? Sistem Fx parsial namanya. Jadi dia itu tulang apa namanya? Kerjain satu perbagian ya? Betul sekali. Ya. Yuk kita lihat soal yang ketiga deh. Ya, kita lihat soal yang ketiga. Nah, itu dia. Ada sebuah katrol. Tentukanlah percepatan benda dan tentukan tegangan tali, ya. Ya, seperti biasa kita lakukan analisis ya, analisis gaya, kita lakukan analisis gaya. Yang pertama adalah gaya berat. Berarti setiap benda punya gaya berat. Ini. Oke. Ini kita bilang WA deh. Ini WA, yang ini WB. Oke. Kemudian yang kedua normal, ya. Normal nggak ada di sini karena nggak ada bersentuhan. Ya. Lalu dilawan apa? Yang ketiga tegangan tali. Ada nggak tegangan tali? Ya. Ada ya. Ada tegangan tali. Ya ingat selalu menuju pusat katrol. Naik ya. Ya, yang warna coklat aja. Oke, kita kasih di sini. Ini TA, ya. Yang ini TB. Lalu masuk friction, nggak ada friction. Lalu force juga nggak ada. Sudah selesai. Oke. Nah, selanjutnya apa? Menentukan lintasan. Nah, kalau secara logika, lintasannya ini berarti akan menang ke arah 6 kg. Betul? Ya. Menang ke arah 6 kg. Nah, lintasannya bagaimana? Ingat, lintasan itu adalah arah gerakan. Kalau kita gambar lintasan kayak gini. Itu lintasannya. A plusnya di sini. Gitu, aneh ya. Lintasan sumbu X-nya gerakan kayak N gitu. Nah, emang begitu cara menggambar hukum Newton. Oke? Yuk, berarti karena dikatakan percepatan berarti hukum Newton 2 ya. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2. Yang pertama sigma Fx sama dengan M kali A, ya. M kali A. Yang kedua adalah sigma Fy. Ya, sigma Fy sama dengan 0. Oke. Yang pertama kita ada nggak sigma Fy-nya di sini? Nggak ada. Gaya-gaya pada sumbu X nggak ada. Karena semua kan nempel pada sumbu X semua. Kan ini sebagai sumbu X yang warna merah. Iya. Jadi gaya-gaya pada sumbunya tidak ada. Gitu. Iya. Nah, kita langsung sigma Fx M kali aja. Ya, yuk kita lihat siapa yang duluan. Ya, yang positif mengikuti yang gaya yang duluan ditulis mengikuti A positif ya. Berarti yang pertama ini WB. Ya, berarti WB. Lalu dilawan oleh TB. Ya, TB. Ya. Lalu TA ini searah, betul kan? Tuh lihat tuh. Nah, searah kan?
berarti ditambah TA. Oke. Lalu dilawan WB. WB sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Nah, ya. Nah, sekarang kita masukin. Ingat ya, TA dan TB kan itu kita coret. Ya, betul ya. Sehingga WB, maaf, ini WA ya. Kok WB sih? WA, maaf, salah nulis. Ini WA. Oke, sip. WB dikurang WA sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. WB-nya berarti 60 karena 6 kali 10. WA-nya berarti 30 karena 3 kali 10. M1 tambah M2 berarti 3 ditambah 6 dikali A. Berarti 30 sama dengan 9A. Jadi otomatis kita dapat bahwa A-nya sama dengan 30/9 meter per second kuadrat. Nah, itu dia percepatannya. Terus tegangan tali gimana? Ya sama kayak tadi, parsial mainnya ya. Tegangan tali. Ingat, untuk tegangan tali wajib secara sigma fx parsial. Jadi satu-satu hitungnya. Oke. Itu dia tegangan tali. Yuk, yang pertama dulu untuk sistem siapa duluan? Yang ini ya, ini aja duluan. Ya. Yang B. Ya, kita duluan yang B dulu deh. Kita mau lihat dulu yang B. Ya. Sehingga sigma fx-nya B sama dengan massa B dikali A. Yang duluan ditulis adalah WB. Ingat, arah gerakan sangat menentukan. Karena WB searah dengan A+. Dikurangi TB sama dengan massa B dikali A. WB-nya tadi 60, TB nggak tahu. Massa B-nya adalah 6, lalu A-nya 30/9. Oke. Sehingga kita peroleh TB-nya adalah, kita pakai kalkulator coba ya, 6. Nah, dapat tuh. Sehingga TB-nya sama dengan 40 Newton. Ya, 40 Newton. Gitu. Kalau pakai sistem A boleh nggak? Ya boleh, ini pakai sistem A ya. Pakai sistem A juga boleh ya. Nanti hasilnya juga sama 40 doang ya? Coba kita lihat sigma fx di A sama dengan MA dikali A. Berarti siapa dulu yang ditulis? TA. Ya ingat gerakan dari A plusnya. Dikurang WA sama dengan massa A kali A. TA-nya nggak tahu, WA-nya itu berarti 30, massa A-nya 3 kilo, kali percepatannya 30/9. Ternyata TA-nya adalah 40 Newton. Jadi ternyata TA dan TB-nya sama. Jelas ya? Kalau di sini, itulah cara memahami hukum Newton.